Selamat siang, saya Rucita Rahmari Setiawan, dosen program studi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, mengucapkan selamat datang dalam video pembelajaran pengantar manajemen warisan budaya, pertemuan kedua dengan judul Formasi Warisan Budaya dan Jenis-jenis Warisan Budaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas dan memahami secara lebih mendalam proses formasi warisan budaya dan juga jenis-jenis warisan budaya dengan mengambil contoh beberapa kasus dan juga kategori dari warisan budaya, baik itu dalam skala nasional ataupun skala global. Selamat menyaksikan. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Untuk perkuliahan siang hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu kemarin yang sudah kita pelajari terkait pengantar pengelolaan warisan budaya. Di sini di sesi kedua pada semester kali ini kita akan mulai untuk mencoba memahami secara lebih mendalam terkait topik formasi warisan budaya dan jenis-jenis warisan budaya sesuai apa yang sudah kita pelajari dan sepakati bersama di RPKPS di awal. Nah, untuk sesi yang kedua ini, struktur perkuliahan pada pertemuan siang hari ini akan kita bagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama untuk memahami dan mengetahui terkait apa yang disebut sebagai proses formasi warisan budaya. Lalu setelahnya, kita akan mencoba untuk mengenali dan melihat kategori-kategori dan juga jenis-jenis dari warisan budaya. Yang ketiga, kita akan mencoba untuk melihat secara lebih mendalam tantangan dalam pelestarian warisan budaya. Untuk capaian pembelajaran pada sesi siang hari ini, saya harapkan nanti di akhir sesi siang hari ini, teman-teman semua mampu untuk menjelaskan proses terbentuknya warisan budaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah teman-teman semua mampu atau memiliki kemampuan dalam menjelaskan jenis-jenis warisan budaya. Serta yang ketiga, teman-teman semua bisa mampu mendiskusikan dan juga menjelaskan isu-isu dalam proses pembentukan warisan budaya yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Langsung saja kita masuk ke topik perkuliahan. Seperti yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan pertama, bahwasanya warisan budaya itu adalah sesuatu yang muncul akibat adanya interaksi sosial dan juga relasi-relasi sosial manusia itu sendiri. Prosesnya seperti apa? Itu menjadi salah satu pertanyaan besar yang akan mencoba kita jawab pada sesi siang hari ini. Kalau teman-teman merefleksikan, melihat lagi materi bacaan yang saya berikan, di situ dijelaskan bahwasanya proses pembentukan atau formasi warisan budaya itu dibentuk secara tidak linear, tetapi cyclical. Apa yang terjadi di masa lalu itu dimaknai dan diinterpretasi ulang oleh konteks sosial yang ada secara kontemporer di masa sekarang. Ketika kita tilik di sini, konteks budaya masa lalu itu pasti punya konsep terhadap apa yang disebut sebagai budaya. Konsep budaya itu sendiri memunculkan adanya nilai-nilai kebudayaan. Nah, dari nilai budaya itu muncullah apa yang disebut budaya materi. Di waktu itu, budaya materi tersebut ditinggalkan begitu saja. Sama seperti ketika teman-teman merefleksikan apa yang terjadi dengan sampah sekarang. Sampah kan sekarang kita tinggalkan begitu saja. Ketika kita sudah selesai makan, sampah plastik atau sampah organik misalnya, kita tinggalkan begitu saja. Tetapi mungkin saja di masa depan, 500 tahun lagi, 1000 tahun lagi, ada seorang arkeologi, ada seorang peneliti mencoba untuk melakukan ekskavasi di lokasi tempat di mana teman-teman membuang sampah, lalu menemukan sampah tersebut yang merupakan hasil produksi dari aktivitas sosial teman-teman sekalian. Nah, ketika itu diinterpretasi dalam konteks sekarang, interpretasi tersebut pasti akan berkaitan dengan memori atau berkaitan dengan ingatan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Maka dari itu muncullah apa yang disebut sebagai studi warisan budaya. Untuk secara lebih detail, kita akan coba lihat desain ini dengan menggunakan contoh. Misalnya, dalam konteks budaya di masa lampau, di sini bisa kita lihat bahwasannya ada bahan, ada material di situ. Bahan yang disediakan oleh nature, oleh alam. Lalu
manusia pada konteks budaya tersebut memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin saja berbeda dengan kebutuhan kita sekarang. Sehingga dia membuat sesuatu, misalnya di sini adalah kapak perimbas. Di sini masyarakat pada konteks budaya tersebut menggunakan bebatuan dan menggunakan material yang disediakan oleh lingkungan, oleh alam sekitarnya, itu digunakan untuk membuat satu alat bantu yang memiliki fungsi atau yang memiliki kegunaan. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu fungsinya untuk apa untuk kapak perimbas? Ada yang ingat? Kapak perimbas kiri? Untuk berburu. Ya, untuk berburu. Bisa jadi untuk berburu, untuk mengolah makanan. Yang jelas fungsi dari kapak perimbas sendiri itu istilahnya dia diciptakan untuk membantu kegiatan atau aktivitas sosial dari manusia itu sendiri. Pada waktu itu ketika kapak tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, kapak tersebut dibuang. Ditinggalkan begitu saja. Dan peradaban berevolusi. Tetapi di suatu titik ada studi arkeologi yang mencoba untuk melakukan ekskavasi di kawasan tersebut, mencoba untuk menggali secara lebih dalam apa yang terjadi di masa lampau. Akhirnya menemukan benda tersebut, kapak tersebut, di konteks yang sekarang. Setelah melalui studi sejarah, studi penelusuran, studi carbon dating dan segala macam, ketahuanlah, oh ternyata ini adalah artefak, ini adalah alat yang pada saat itu digunakan oleh konteks masyarakat terdahulu di situ. Yang pada akhirnya dari satu material ini itu terkandung apa yang disebut sebagai memori atau ingatan. Material ini mengingatkan kita terkait konteks sosial atau konteks budaya yang terjadi di masa lampau. Dan ini semua lalu mewujudkan apa yang kita sekarang sebut sebagai studi warisan budaya dan studi permuseuman. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Mas, Ya, silakan Bima. sebelum lebih jauh, saya mau nanya, konteks budaya yang dimaksud itu apa ya? Oke, terima kasih Bima atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Apa yang disebut sebagai konteks budaya di situ? Konteks budaya di sini itu adalah situasi atau kondisi di mana satu kebudayaan itu muncul dan berdinamika. Ketika kita merefleksikan sekarang, kita bisa katakan Yogyakarta kontemporer yang sekarang ini adalah satu konteks budaya tertentu. Tetapi bisa kita bayangkan, setiap zaman itu pasti punya konteks budayanya sendiri. Termasuk yang ada di sekarang, atau 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu yang disebut sebagai konteks budaya. Jadi konteks budaya itu adalah akumulasi dari aktivitas-aktivitas sosial yang membudaya, yang pada akhirnya melahirkan produk-produk atau praktik-praktik kebudayaan. Apakah kira-kira menjawab itu, Bima? Oke, terima kasih. Lalu teman-teman sekalian, saya lanjutkan. Di sini kita menggunakan contoh lain. Kalau tadi kita menggunakan contoh kapak perimbas, sekarang kita menggunakan contoh joglo. Prosesnya sama. Material disediakan oleh alam. Dan ketika proses pembuatannya itu dilakukan pada konteks budaya yang terjadi di masa itu, pasti joglo memiliki fungsi atau guna. Fungsinya apa? Yaitu untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari manusia. Itu fungsi fisiknya. Tetapi dia juga punya fungsi sosial yang lain. Apakah ada yang tahu kira-kira fungsi sosial dari joglo itu apa kira-kira pada saat itu? Kesenian. Untuk kesenian, untuk ruang-ruang kesenian. Terima kasih Ferdian. Joglo sebagai tempat yang memang fungsi awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dari manusia, ternyata juga memiliki fungsi sosial. Dan ketika Ferdian tadi menyebutkan bahwasanya joglo juga mempunyai fungsi untuk kesenian. Kesenian ini kan praktik budaya. Berarti suatu produk budaya, yaitu joglo, itu juga punya fungsi budaya yang lain.
untuk mewujudkan praktik kebudayaan yang lain. Salah satunya adalah kesenian. Selain itu, misalnya joglo bisa juga difungsikan sebagai lokasi di mana masyarakat setempat tinggal. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, untuk mengetahui prosesnya secara lebih mendalam, kita bisa lihat di sini secara spesifik bagaimana di konteks sekarang artefak yang baik itu yang sifatnya tangible maupun intangible itu ketika artefak tersebut, objek materi tersebut, baik itu yang sifatnya tangible atau intangible, itu dilakukan studi arkeologi atau warisan budaya, maka orang yang melakukan studi tersebut, yaitu profesi arkeolog misalnya, itu dia berfungsi sebagai pengirim sender sekarang. Orang yang melakukan studi terhadap artefak, terhadap objek materi tersebut, itu berfungsi sebagai pengirim atau sender. Pengirim informasi kepada siapa? Kepada individu atau masyarakat. Jadi dia fungsinya itu sebagai penyalur informasi. Oh, setelah saya lakukan studi di sini, saya mendapatkan insight ini, dan saya kembalikan lagi insight-nya ke masyarakat. Otomatis masyarakat akan menginterpretasi wawasan baru tersebut secara berbeda. Dan masyarakat akan memberikan feedback-nya kepada arkeolog itu sendiri. Ketika misalnya contohnya seorang arkeolog menyampaikan makna dari artefak, suatu artefak, baik yang itu sifatnya tangible atau intangible, ketika dia mencoba menyampaikan itu kepada masyarakat, otomatis masyarakat akan mencoba memaknainya dengan cara mereka sendiri. Dan bagaimana cara masyarakat memaknai temuan tersebut yang disampaikan oleh seorang arkeolog, itu juga akan diberitahukan kembali oleh si arkeolog. Dan pada akhirnya prosesnya itu akan kembali untuk memperkaya apa yang disebut sebagai studi arkeologi atau warisan budaya. Nah, selanjutnya teman-teman, warisan budaya sendiri secara konsep di awal-awal ya, kita bisa melihat bahwasanya warisan budaya itu proses penurunannya itu dilakukan mulai dari leluhur lalu turun ke proses pewarisannya kepada keturunan. Nah, dari leluhur ini konteks warisan budayanya itu bisa beragam. Bisa berupa sumber daya budaya, yaitu rumah, sawah, kebun, tarian, musik, mitos atau leluhur. Semuanya ini dikirimkan, diwariskan, bentuk fisik, bentuk tangible atau intangible-nya kepada keturunannya. Davidson sendiri menjelaskan bahwasanya tindakan menjaga warisan budaya leluhur berakibat pada keberlanjutan pemilikan warisan dari leluhur tersebut. Nah, ketika kita refleksikan kembali ke konteks kontemporer, konteks sekarang ini, kita bisa melihat bahwasanya konsep warisan budaya itu juga muncul sebagai konstruksi sosial. Apa yang dimaksud dengan warisan budaya sebagai konstruksi sosial? Kita bisa pahami itu dengan melihat proses ini, yaitu warisan budaya yang dimiliki oleh leluhur, lalu prosesnya diwariskan kepada keturunan, itu menurut Bain, individu dan masyarakat yang menjadi pewaris sekarang, itu semata-mata bukan hanya merupakan pewaris pasif warisan budaya, tetapi justru merupakan pemilik baru warisan budaya yang aktif dan agen perubahan makna warisan budaya itu sendiri. Jadi, dalam proses ini, kita bisa melihat bahwasanya apa yang pemaknaan warisan budaya yang dimiliki oleh leluhur mungkin saja berbeda dengan yang dimiliki oleh keturunannya. Sejauh ini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Mau tanya Mas, Silakan Kire. berarti yang dimaksud agen itu seperti apa? Kemudian kalau misalnya dari orang tua menurunkan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, mengajarkan ke anaknya, itu apakah bisa disebut agen atau bagaimana Mas? Terima kasih pertanyaannya Kire. Pertanyaannya bagus sekali teman-teman. Jadi Kire menanyakan apa yang sebenarnya disebut sebagai agen, dan apakah ketika seseorang itu belajar bahasa yang diturunkan oleh orang tuanya, apakah si seseorang tersebut bisa disebut sebagai agen? Pada dasarnya, setiap orang itu merupakan agen. Karena agen itu sendiri dimaknai sebagai entitas yang memiliki kuasa untuk membuat orang lain melakukan sesuatu.
itu yang disebut agen. Dalam konteks warisan budaya, apa yang disebut agen itu adalah entitas atau pewaris di sini yang pada dasarnya memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk memaknai warisan budaya tersebut sesuai dengan konteks zaman dan juga jiwa zaman mereka sendiri. Jadi semisal, saya dulu diajari pencak silat terate oleh eyang saya. Eyang saya memaknai praktik pencak silat tersebut dengan cara yang lebih spiritual. Sedangkan saya sekarang, akibat modernisasi wilayah perkotaan, lalu paparan informasi serta globalisasi, menjadikan praktek pencak silat tersebut sebagai satu bentuk cabang olahraga baru. Jadi ada perubahan fungsi dari warisan budaya pencak silat tersebut. Yang pertama, ketika eyang saya mempraktikannya, pencak silat tersebut memiliki fungsi spiritual yang cukup besar di sana, secara dominan. Fungsi keolahragaannya itu ada, tetapi bukan menjadi yang dominan. Bagi saya, sebagai seorang penerus atau pewaris warisan budaya pencak silat tersebut, yang saya maknai fungsinya, porsinya itu lebih besar terhadap olahraganya dan juga keseniannya. Karena bagi saya, mungkin yang sifatnya spiritual itu sudah cukup dicukupi oleh ritual sholat 5 waktu, misalnya seperti itu. Jadi agen itu memiliki kuasa tadi, entitas atau orang atau apapun itu yang punya kuasa untuk memaknai dan juga untuk membuat entitas lain melakukan sesuatu. Begitu Kiri, apakah menjawab? Iya, Mas. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Di sini bisa kita lihat proses yang sama seperti tadi, bahwasanya warisan budaya yang sifatnya tangible dan juga intangible itu dimaknai berdasarkan relasi dan juga interaksi sosial yang muncul di dalam konteks keseharian kita. Nah, relasi dan juga interaksi sosial ini itu mencoba membuka kenangan lama atau membuka memori lama ketika berkaitan dengan warisan budaya. Bisa jadi memori tersebut terkait dengan individu atau kolektif memori, terkait narasi warisan budaya, terkait multivokal atau konstruksi makna. Bisa jadi memori tersebut berkaitan dengan pengingatan atau penghapusan memori. Bisa jadi terkait kesepakatan, identitas, diaspora, dan segala macamnya. Nah, dari sinilah muncul apa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah sebagai kategorisasi atau tipe-tipe jenis-jenis dari warisan budaya itu sendiri. Yang pertama itu adalah tipe atau jenis warisan budaya perorangan atau individu. Dalam level individu, warisan budaya ini bersifat sangat personal. Bisa jadi ini, boneka gajah, bisa jadi kumpulan bungkus rokok misalnya. Dulu kan ketika saya masih kecil itu sangat familiar sekali dengan teman-teman yang mencoba untuk mengkoleksi bungkus-bungkus rokok itu, merek-merek rokok. Terus yang setelahnya adalah ini serangga misalnya. Berbagai jenis serangga dan segala macam. Ini bisa jadi sangat personal, levelnya di situ. Terus selanjutnya itu adalah warisan budaya yang dimiliki secara kolektif dalam level keluarga, etnik atau adat. Nah, di sini yang saya tampilkan di sini itu adalah beberapa bentuk rumah adat di masyarakat Ngada. Di sana disebut dengan lingko. Nah, ada beberapa jenis di sini yang semuanya itu menjadi identitas dari adanya satu klan atau satu keluarga di situ. Dan warisan budaya keluarga itu memiliki fungsi sosial yang lebih besar daripada warisan budaya yang sifatnya individu atau dimiliki secara perseorangan. Fungsi sosial inilah yang membuat keluarga-keluarga tersebut berhak untuk mendefinisikan keterhubungannya dengan warisan budaya tersebut. Yang ketiga itu adalah warisan budaya bangsa dan juga negara. Bisa kita lihat di sini warisan kebanggaan kita yaitu bendera merah putih pertama. Bendera Republik Indonesia pertama yang dijahit oleh siapa? Fatmawati. Dijahit oleh Fatmawati dan sekarang disimpan di Museum Nasional. Lalu setelahnya itu adalah
warisan budaya dunia. Bisa kita lihat di sini bahwasanya ketika suatu warisan budaya itu memiliki signifikansi yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi signifikansinya itu bersifat global. Bisa kita lihat di sini ada Grand Canyon, terus setelahnya ada Candi Borobudur, setelahnya ada Taj Mahal, dan juga ada Great Wall di China. Pertanyaannya, mengapa Borobudur bisa memiliki signifikansi global? Ada teman-teman yang bisa bantu menjawab? Silakan, Ferdian. Mungkin dikarenakan tadi Mas, fungsi sosialnya lebih luas gitu, karena mungkin mewakili bagaimana kemudian itu situs untuk umat Hindu Buddha gitu. Betul sekali, Ferdian. Saya sepakat dengan jawaban Ferdian bahwasanya fungsi sosial dari Borobudur ini sendiri itu jauh lebih besar daripada hanya dimaknai sebagai warisan budaya kelompok atau negara. Karena apa? Karena konteks sosial yang mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh keberadaan dari Borobudur itu bersifat global. Borobudur kita kenal dulu sebagai tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi kemunculan Borobudur pertama kali itu karena Borobudur dijadikan sebagai universitas. Jadi Borobudur itu adalah learning hub, pusat pembelajaran, di mana orang-orang ketika ingin belajar teologi Buddha, filsafat, kebudayaan, baik itu dari China, dari India, dari Gujarat, dari Persia, mereka datang ke Borobudur, dan istilahnya itu kalau sekarang teman-teman familiar itu adalah istilah menjadi santri di sana, nyantri di sana. Tinggal di Borobudur selama beberapa waktu yang cukup lama, mereka belajar agama, belajar filsafat, belajar mengolah diri, dan pada akhirnya mereka akan melanjutkan pengembaraan untuk menyebarkan ilmu-ilmu atau knowledge yang diperoleh dari proses penempaan diri mereka di Universitas Borobudur tersebut. Nah, maka dari itu, signifikansi dan fungsi sosial dari Borobudur itu bersifat global. Itu yang menjadikan alasan kenapa Borobudur ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Jadi sekarang teman-teman bisa membedakan ya, apa yang disebut sebagai warisan budaya individual, apa yang disebut sebagai warisan budaya keluarga atau adat, apa yang disebut sebagai warisan budaya nasional, dan juga warisan budaya dunia. Akan tetapi teman-teman, proses-proses pengkategorisasian warisan-warisan budaya tersebut dan juga penetapan warisan budaya tersebut itu memiliki beberapa isu kritis yang pada dasarnya layak untuk dibahas dalam pertemuan siang hari ini. Isu kritis yang pertama itu adalah proses seleksi dan juga eksklusinya. Pertanyaan yang paling mendasari dari adanya seleksi dan juga eksklusi ini yaitu adalah siapa yang menentukan apa yang disebut sebagai warisan. Nah, ketika ada satu warisan budaya, tetapi ini dipandang secara berbeda oleh dua kelompok tertentu, pernyataan kelompok mana yang kira-kira akan digunakan untuk menjustifikasi bahwasanya entitas tersebut merupakan warisan budaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relasi kuasa. Siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan satu hal ini sebagai warisan budaya? Mungkin bagi kita, baju yang kita dapatkan dari orang tua kita itu merupakan warisan budaya personal yang cukup penting, yang memiliki nilai sangat penting, karena ini adalah warisan keluarga. Akan tetapi, bagi pemerintah daerah, ini menjadi tidak cukup penting. Meskipun kakek yang memberikan baju kepada saya, itu adalah seorang pejuang veteran dulu. Tapi ini tidak cukup penting untuk menjadi warisan budaya nasional. Pertanyaannya, siapa yang punya otoritas? Itu satu hal yang perlu kita refleksikan. Yang ketiga adalah kontestasi makna. Kita sudah pahami bahwasanya makna dari satu hal itu bisa memiliki banyak sekali versi. Jadi satu hal itu bisa dimaknai secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda, termasuk warisan budaya. Di sini bisa kita lihat, apakah makna warisan budayanya itu sama? Kalau nggak sama, ini bisa menimbulkan konflik identitas dan juga memori. Makna mana yang akan lebih diprioritaskan?
Dan yang terakhir adalah partisipasi, subjek atau objek. Biasanya ketika sifat registrasi atau listing dari warisan budaya itu sifatnya top down, itu cenderung seringkali mengabaikan persepsi dari masyarakat lokal. Nah, ini semua bisa kita simpulkan bahwasanya warisan budaya itu ternyata merupakan hasil proses seleksi, negosiasi, dan relasi kuasa. Di penghujung pertemuan kita, saya ingin mengajak teman-teman berefleksi di sini. Dalam proses formasi warisan budaya ini, kira-kira dari teman-teman sekalian, take away apa yang bisa kita dapatkan dari proses formasi warisan budaya tadi? Silakan, bagaimana kita bisa menjelaskan proses formasi warisan budaya tadi? Prosesnya gimana kira-kira? Tiara, silakan. Bahwa warisan budaya itu terbentuk dari berbagai komponen Betul. dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan untuk menciptakan si warisan budayanya itu tuh perlu ada interaksi sosial dalam masyarakat itu sendiri. Betul, kata kuncinya adalah interaksi sosial. Jadi warisan budaya itu bisa hadir ketika ada konteks sosial atau konteks budaya yang hadir pada waktu itu. Oke, itu untuk proses formasi warisan budaya. Terus untuk kategorisasi warisan budaya, kira-kira apakah ada yang bisa mengulang? Apa refleksi utama dari proses kategorisasi warisan budaya tadi? Silakan, Giri. Kalau saya berarti dari kategori warisan kan ada yang keluarga, individu, nasional, dan dunia kan Mas. Kalau saya menangkapnya berarti orang yang bisa menentukan itu warisan budaya apa itu ya tergantung konteks si warisan budaya itu. Kan nggak mungkin sudah yang Mas Aung bilang baju kita tuh bisa dianggap sebagai warisan budaya dunia karena konstruksi sosial itu nggak sebesar itu. Jadi memang untuk mengategorikannya tuh menurut saya tergantung dengan warisan budaya yang kita punya gitu Mas. Oke, tepat sekali bahwasanya pemaknaan dan juga penetapan bahwasanya sesuatu menjadi warisan budaya atau tidak itu sangat-sangat kontekstual seperti yang Giri bilang. Lalu untuk refleksi yang terakhir, kira-kira apa yang teman-teman bisa refleksikan dari adanya isu kritis dalam formasi dan kategorisasi warisan budaya? Ferdian mungkin, silakan. Oke Mas, mungkin saya mencoba merefleksikan dengan pengalaman personal saya. Silakan. Ya. Jadi ketika saya mendengar cerita dari bapak saya bahwa ia mendapatkan penurunan ya yang tadi kita sebut dari leluhur ke agen itu, mendapatkan keris yang memang secara khusus itu hanya diberikan kepada anak-anak dari mungkin dari bapak saya yang mungkin dinilai kuat gitu. Kuat dalam artian ini saya juga belum tahu gitu, mendefinisikannya seperti apa gitu, karena itu sangat-sangat personal dari bapak. Dan kemudian saya melihat kenapa kok mencoba merefleksikan gitu, kenapa kemudian itu tidak diberlakukan kepada saya gitu. Apakah kemudian bapak saya sebenarnya tadi ya ketika sudah tidak memaknai ini sebagai sesuatu yang bersifat spiritual gitu, tapi cukup untuk ini dianggap sebagai sebuah warisan dari keluarga yang cukup dijaga gitu, tidak perlu kemudian lebih lanjut diturunkan ke saya sebagai anaknya seperti itu. Mungkin itu sih Mas yang bisa saya tangkap. Jadi kayak bagaimana agen dan leluhur ini memiliki peran penting dalam bagaimana kemudian warisan budaya itu bisa terus berlanjut. Seperti kata tadi kutipan Davidson ya, bagaimana tindakan itu menjaga warisan budaya. Oke, terima kasih Ferdian. Refleksinya tepat sekali bahwasanya terkadang signifikansi itu sangat kontekstual, tergantung konteks budayanya. Jadi apa yang budaya di masa lampau itu katakan sebagai yang signifikan, belum tentu itu juga signifikan di masa sekarang. Nah, refleksi dari Ferdian itu sekaligus mengakhiri pertemuan dan juga tatap muka kita pada siang hari ini. Terima kasih atas antusiasme dan juga partisipasinya teman-teman semua. Semoga setelah pertemuan pada siang hari ini, teman-teman bisa merefleksikan pemaknaan dan juga proses-proses formasi warisan budaya yang pada akhirnya akan membuat kita menjadi seorang akademisi yang cukup kritis dan juga cukup kontekstual dalam melihat dan juga mengelola warisan budaya Indonesia khususnya untuk kemudian hari. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Selamat siang, saya tutup pertemuan perkuliahan pada siang hari ini. Kita bertemu di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran untuk sesi kedua kuliah pengantar manajemen warisan budaya.
Semoga video tadi bermanfaat serta memberikan banyak sekali wawasan terhadap proses formasi warisan budaya dan juga jenis-jenis warisan budaya serta isu-isunya.